Ya, pertanyaan yang bagus sekali ya. Itu juga mewakili banyak orang, terutama kalangan ibu ya, yang mempunyai anak yang dalam keadaan belum datang juga, belum tiba juga jodohnya. Jadi sebenarnya begini ya, kalau kita itu mengacu kepada hadisnya Nabi yang berbunyi, Innal mu'mina la yakhaf. Orang mukmin itu sama sekali tidak takut. Ya. Orang mukmin itu sama sekali tidak takut. Tidak takut masa depan, tidak takut kepada masalah rezeki, tidak takut kepada orang, tidak takut kepada jin, tidak takut kepada binatang buas, tidak takut kepada apapun juga. Itu orang beriman ya. Sehingga seharusnya ya kita ini kalau kuat iman kita tidak akan takut. Karena yang namanya jodoh itu sebagaimana disebutkan oleh para ulama dan oleh kakek moyang kita ya, mereka selalu mengatakan kalau sudah terkait dengan jodoh, al-mu'gid fis sama, yang mengakatkan itu sudah ada di langit, yaitu zat Allah SWT. Maksudnya catatan kita itu jodohnya siapa ya, itu sudah ada di atas langit, maksudnya sudah ada catatannya, tinggal tunggu waktunya, maka akan terlaksana sesuai dengan ketentuannya. Itu maksudnya gitu. Itu artinya mu'gid fis sama. Dan saya punya kaidah sendiri dalam urusan jodoh, karena saya sering ya menjodohkan dan orang minta jodoh saya carikan ya, dari kalangan santri maupun santriwati, anak-anak dakwah. Maka saya katakan begini, kalau jodoh mudah saja, kalau bukan jodoh ada saja. Jadi seperti itu ya, kalau bukan jodoh ada saja. Jadi jangan salahkan sebabnya, karena memang belum ada catatannya di atas sana gitu. Jadi kita itu kalau mempertemukan seseorang misalnya ya, sudah nadroh kok nggak jodoh juga, karena belum jodoh. Di atas sana sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala gitu. Nah, oleh karena itu seharusnya sebagai seorang insan yang beriman, kita nggak usah takut dengan urusan jodoh, walaupun jodoh anak kita, karena toh orientasi kehidupan itu bukan untuk kawin, walaupun itu perempuan, enggak. Nah, buktinya Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bukan liyangkihun gitu, liyatazawwajun, nah, gitu. Masna sulas ruba gitu kan, enggak gitu. Tapi maksud tujuan hidup kita itu adalah beribadah ya. Nah, jadi laki perempuan sama saja, di situ nggak disebutkan, nggak dibedakan antara laki dan perempuan, sama saja. Ma khalaqtul jinna, al jinna wal insa itu berarti kan isim jenis. Isim jenis itu yashmuluz zakar wal unsa gitu. Siapa saja, laki maupun perempuan sama saja. Kami tidak ciptakan manusia maupun jin kecuali untuk beribadah gitu. Nah, oleh karena itu maka orientasi kehidupan kita sebenarnya itu adalah untuk ibadah. Tujuan hidup kita, misi visi kehidupan kita itu untuk ibadah. Kalau seumpama kita itu kawin, ya alhamdulillah, berarti kita itu harus lebih fokus kepada ibadah yang berupa perkawinan itu. Rumah tangga itu adalah sebuah ibadah gitu. Nah, kalau kita belum kawin, kita fokus kepada ibadah yang lainnya. Nah, gitu. Nah, sampai pada saat waktunya Allah Ta'ala menentukan kita itu berjodoh, berarti kita itu fokus kepada ibadah tersebut. Nah, jadi nggak ada sebuah landasan ya, atau sebuah sebab atau alasan yang menyebabkan kita itu harus khawatir kepada anak kita. Nah, karena kita itu harusnya khawatir kepada hal yang lainnya yang lebih pokok, lebih berbahaya ya. Misalnya apa? Ya mutul mar'u ala ma asya alaih wa yusyar mar'u ala ma mata alaih. Setiap orang itu matinya itu tergantung kepada bagaimana dia itu mengisi kesehariannya. Dia itu harus takut nanti anak kita kalau meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Itu bagus. Kita harusnya takut kalau kita meninggal, anak-anak kita itu sholat tetap istiqomah atau tidak. Harusnya kita takut kalau kita meninggal dunia itu anak-anak kita ini termasuk bermimpi Rasulullah atau tidak. Itu sebuah ketakutan yang wajar. Tapi kalau untuk menikah tidak ya, menikah. Bahkan kalau boleh saya katakan, menikah itu beban ya. Menikah itu beban. Artinya nggak bisa kita katakan bahwa saya mending orang yang jomblo gitu daripada orang yang sudah kawin. Artinya Allah Ta'ala itu menciptakan segala bentuk manusia
maupun segala keadaannya itu dalam keadaan atau dalam teori yang pokok ya dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, yaitu apa? Ada min dan plusnya. Ya, ada min dan plusnya. Jomblo ada plusnya, ada minnya. Orang yang kawin juga ada minnya, ada plusnya. Makanya kenapa orang jomblo itu jarang yang mati gitu. Ya kan? Kenapa? Karena masalahnya kurang, bebannya kurang. Beban pikiran ini yang bikin orang banyak sakit. Nah, kebanyakan orang yang mati itu yang sudah kawin. Yang punya penyakit itu orang yang sudah kawin. Nah, gitu. Yang jomblo itu biasanya panjang umur. Tapi kesian deh orang jomblo. Kenapa? Nggak ada pendamping, nggak ada yang nemenin tidur, mau makan sendiri, minum sendiri, mandi sendiri, tidur sendiri. Nah, gitu. Apalagi kalau mati dalam keadaan jomblo. Namanya apa itu? Bujang lapuk. Itu kekurangan itu. Tapi kelebihannya enak, mau keluar nggak pakai izin dulu. Apalagi sekarang suami harus izin dulu kepada istrinya. Bukan sebaliknya, harusnya istri yang kalau mau keluar mau izin dulu kepada suaminya. Ini nggak, harus izin dulu dari saking takutnya kepada istrinya gitu. Nah, tapi kalau dia itu jomblo ya, belum ada pasangannya, kan dia bebas gitu. Tanpa ada ditanya, tanpa ada yang bertanya gitu, tanpa ada yang dikhawatirkan dan sebagainya gitu ya. Jadi seperti itu. Akan tapi kalau seumpama seorang tua kemudian dia itu memikirkan dalam keadaan batas yang wajar ya, di dalam batas yang wajar, misalnya dia itu datang kepada orang alim minta doa, datang kepada orang alim kemudian menyodorkan anaknya supaya dicarikan, itu wajar. Karena Sayyidina Umar bin Khattab sendiri ketika melihat Sayyidatuna Hafsah putrinya yang janda, kemudian sampai saat itu juga belum dapat jodohnya, maka dia itu menyodorkan ya pertama kali kepada Syekh Abu Bakar Siddiq, kepada Syekh Utsman bin Affan ya, kepada para sahabat-sahabat yang besar gitu, sampai kemudian ketika aku yang paling aku nggak suka katanya, ketika aku sodorkan putriku kepada Abu Bakar, malah dia itu diam, nggak menjawab 1000 bahasa. Ternyata aku tahu kemudian kenapa Syekh Abu Bakar itu diam. Dia bercerita kepadaku bahwasanya aku diam karena Nabi Muhammad SAW telah menyebutkan nama putrimu, sehingga aku tidak ada lagi ganjalan terhadap Abu Bakar pada waktu itu gitu ya. Nah, sehingga Sayyidina Umar dia itu menyodorkan anaknya. Sehingga perempuan itu kalau menyodorkan dirinya kepada seorang yang soleh ya dan lain sebagainya, itu nggak apa-apa, bukan aib itu ya, karena itu adalah pilihan hidup ya. Nggak jadi masalah gitu. Begitu pula orang tua yang menyodorkan kepada seorang atau menawarkan dan sebagainya, itu nggak jadi masalah. Itu merupakan sebuah kemuliaan karena sahabat Sayyidina Umar telah melakukannya gitu ya. Nah, yang jelek itu, yang buruk itu kalau seumpama orang tua itu membiarkan anaknya itu keluar tanpa jilbab, membiarkan anaknya itu dalam keadaan tanpa keluar dengan bukan mahramnya, pacaran, goncengan, itu yang berbahaya. Sedangkan amalan-amalan untuk mempercepat jodoh ya, ada saya dapatkan dari Habib Salim Syatiri, diantaranya adalah membaca kalimat ya nur, ya nur, ya nur, ya nur, ya nur sebanyak 1000 kali setiap hari. Ya paling 10 menit 15 menit selesai, karena cuma 1000 sedikit ya nur, ya nur, ya nur, ya nur gitu ya. Nah, tapi jodohnya nggak harus nur namanya gitu ya. Nah, jadi ya nur ya, maksudnya namanya Allah Ta'ala ya nur gitu. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ada juga kita sholat dua rakaat hajat ya. Kemudian setelah itu kita baca salah satu ayat daripada Al-Quran yang berbunyi Rabbi inni lima azalta ilayya min khairin faqir. Diulang sampai 100 kali. Rabbi inni lima azalta ilayya min khairin faqir. Nah, itu diulang 100 kali setelah sholat hajat. Mau sholat hajatnya itu di waktu duha boleh, digabung sama duha juga boleh, atau setelah duhur boleh, atau setelah sholat isya, setelah sholat maghrib, atau di waktu tahajud juga boleh. Nah, itu bacanya seperti itu. Kemudian diantara yang mujarab juga untuk mempermudah jodoh itu adalah baca sholat al-busyra ya. Waktu baca sholat tentu basyiru nabiha, kita niati supaya dapat jodoh yang soleh maupun solehah. Nah, semoga yang belum dapat jodoh sudah waktunya Allah berikan jodohnya. Yang belum mendapatkan keturunan, semoga Allah tentukan keturunan yang soleh dan solehah untuknya. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi?